Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu dan bapak-bapak Akademi Wirausaha Mikro. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan manajemen produksi pada usaha fashion. Sebelumnya, salam kenal semua. Saya Dani Anwar, owner dari Duwarna Shoes. Nah, jadi pada presentasi kali ini saya akan sharing mengenai pengalaman saya yang sudah saya dapatkan selama berbisnis kepada ibu-ibu mengenai manajemen produksi pada usaha fashion yang saya jalankan. Nah, jadi pertama-tama saya akan sharing mengenai kesalahan yang sering terjadi dalam produksi. Ini juga yang pernah saya alamin selama saya menghandle produksi yang ada di bisnis saya. Adapun kesalahan pertama yaitu tidak pernah mencatat stok bahan baku. Mungkin pernah, tapi sesekali saja. Yang kedua, belanja bahan baku hanya dengan perkiraan. Jadi belanja bahan bakunya terkadang tidak tepat, terkadang lebih banyak, terkadang kekurangan bahannya. Kesalahan yang ketiga, menjelaskan standar kualitas yang diinginkan ke karyawan produksi hanya lewat kata-kata. Nah, jadi ini banyak juga nih orang-orang produksi di luaran sana yang keliru dalam menjalankan produksiannya. Mereka hanya menjelaskan lewat kata-kata. Saya pun pernah waktu itu menjalankannya. Yang keempat, tidak mencatat harga bahan baku dengan detail. Nah, jadi harga bahan baku nggak dicatat tuh dengan detail, yang akibatnya kita tidak bisa merencanakan berapa kebutuhan uang yang kita butuhkan untuk belanja bahan. Selanjutnya, tidak mengecek stok bahan baku secara berkala. Nah, terkadang tiba-tiba bahan bakunya udah habis, baru deh kelabakan untuk belanja bahan baku. Sedangkan terkadang belanja bahan bakunya harus PO atau menunggu lagi proses pengirimannya yang memakan waktu yang lama sehingga menghambat proses produksi yang seharusnya cepat menjadi lambat hanya karena kesalahan tidak mengecek bahan baku secara berkala. Yang terakhir, yang biasanya sering terjadi dan yang pernah juga saya lakukan, yaitu hanya mengecek kualitas di akhir proses. Nah, jadi ini merugikan banget karena banyak banget proses yang dilewatkan, tapi saya hanya mengecek proses kualitasnya di akhir. Nah, jadi ini merugikan banget ya. Semoga kesalahan-kesalahan yang ini tidak terjadi di dalam produksi fashion ibu-ibu dan bapak-bapak peserta Akademi Usaha Mikro. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai manajemen produksi. Makna sederhananya yaitu sebuah penataan dari sebuah proses, pengubahan jasa bahan mentah. Saya ralat. Jadi, makna sederhana dari manajemen produksi itu adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Jadi intinya bagaimana bahan mentah itu menjadi sebuah produk yang siap kita jual. Nah, jadi adapun penataannya itu meliputi waktu, SDM atau pekerja, bahan baku, dan alat serta mesin. Nah, jadi manajemen produksi itu singkatnya seperti itu ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Selanjutnya, apa sih manfaat dari manajemen produksi yang apabila dilakukan dengan baik? Yang pertama, dapat mengontrol pengeluaran yang ada di bagian produksi. Selanjutnya, kita dapat menghasilkan produk yang kualitas dan kuantitasnya sesuai yang kita butuhkan. Selanjutnya, kita bisa menghasilkan produk sesuai dengan waktu yang ditargetkan.
alias tidak ngaret atau tidak lebih cepat. Nah, yang terakhir, manfaatnya adalah menciptakan alur produksi yang efisien dan efektif. Adapun manajemen produksi pada usaha fashion yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama tentang perencanaan produksi, alur produksi, quality control, dan terakhir yaitu manajemen stok. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi tujuannya adalah untuk menentukan arah awal dari tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan di masa mendatang. Jadi apa aja yang harus dilakukan, seberapa banyak melakukannya, siapa yang melakukannya, dan kapan harus melakukannya. Nah, jadi kan banyak tuh proses-proses yang ada di bagian produksi. Nah, kita harus jelaskan secara detail di perencanaan produksi ini kegiatan apa aja, siapa yang melakukannya, bahan baku apa aja yang digunakan, siapa yang menjahitnya, nah dan kapan harus ngejahitnya, itu dijelaskan di perencanaan produksi. Sudah jelas ya mengenai tujuan perencanaan produksi ini. Selanjutnya, perencanaan produksi juga memiliki fungsi. Fungsinya itu untuk menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku secara ekonomis dan terpadu. Jadi dari perencanaan produksi itu kita tahu berapa bahan yang kita butuhkan, berapa bahan baku yang harus kita pesan. Nah, perencanaan produksi juga bisa membuat kita mendapatkan data jadwal produksinya bagaimana, penugasannya bagaimana, mesinnya dibebankan kapan aja, dan tenaga kerja kapasitasnya bagaimana. Nah, jadi ini yang yang kita dapatkan dari membuat perencanaan produksi. Membuat perencanaan produksi banyak banget keputusan yang harus kita hadapi. Yang pertama, jenis barang yang diproduksi apa aja, entah itu baju, entah itu tas, entah itu sepatu, ya kita bisa tentukan di perencanaan produksi. Kualitas barangnya, kita mau jahitan yang seperti apa, kita mau serapi apa, kita mau sedetail apa, itu bisa kita jelaskan di perencanaan produksi. Jumlah barangnya, kita mau bikin berapa nih, kita mau ngejahit berapa nih, kita perlu barang berapa nih, kayak gitu. Terus selanjutnya bahan baku, jadi bahan bakunya apa aja, kita mau pakai bahan apa nih, bahan katun atau bahan denim. Nah, jadi itu bisa dijelaskan di perencanaan produksi. Dan waktu atau jadwal produksinya bisa kita tentukan juga. Mau tanggal 1 atau tanggal 2 nih mulai produksinya. Kayak gitu deh. Jadi perencanaan produksi ini yang saya jelaskan tadi, keputusannya yang harus dihadapi atau harus diambil adalah yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah contoh perencanaan produksi yang ada di tempat saya, yaitu Dwarna. Di tabel ini terlihat ada tanggal, kode sepatu, dan brandnya apa, karena kebetulan saya mempunyai 2 brand. Jenis produk dan polanya seperti apa, foto produknya berfungsi agar tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam menentukan jenis produknya. Intinya agar lebih detail aja. Terus detail bahan baku nih, detail bahan baku pada tabel yang sebelum terakhir, itu bahan bakunya apa aja berfungsi untuk biar nanti nggak salah ambil bahan tuh tukang produksinya atau pekerjanya. Terus ada tabel jumlah, jadi biar tahu nih mau bikin berapa sepatu, sizingnya juga ditentukan, 36 mau berapa, 38 berapa piece, 40 berapa piece, 41 berapa piece. Jadi nggak ada salah lagi tuh, kayak gitu deh. Nah, jadi semoga bapak-bapak dan ibu-ibu peserta Akademi Usaha Mikro bisa juga nantinya membuat perencanaan produksi seperti ini. Lebih baik dari ini, malah lebih bagus. Nah, materi selanjutnya tentang manajemen stok. Adapun manajemen stok itu manfaatnya sebagai berikut.
manfaatnya untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak persediaan yang dibutuhkan. Jadi kalau ibu-ibu jualan baju, jadi harus tahu dari manajemen stok ini kira-kira perlu berapa baju nih yang ada di stok atau di gudang. Selanjutnya, untuk menjaga perputaran aset biar nggak rusak. Nah, jadi biar tahu nih stok yang A, baju A udah berapa lama, rusak atau enggak, ketumpuk atau enggak. Kalau ketumpuk biasanya kan rusak atau lecek. Nah, itu kan memakan waktu lagi untuk ngeberesinnya. Terus, memastikan perusahaan memiliki apa yang konsumen cari. Jadi dari manajemen stok ini kita bisa tahu dan bisa kita tentukan apa aja yang harus kita stok, apa aja yang harus kita kurangin stoknya, apa juga yang harus kita banyakin. Nah, selanjutnya kita bisa menjadikan manajemen stok ini sebagai referensi atau evaluasi perencanaan masa depan perusahaan. Jadi kalau nanti mau bikin bisnis plan 2021, kita bisa menggunakan acuan manajemen dari manajemen stok ini. Terus manfaatnya juga kita bisa mengoptimalisasi gudang agar bisa diakses. Jadi mana produk yang laku, mana yang kurang, mana yang best seller. Nah, kita bisa tentukan penyimpanannya dari manajemen stok ini. Nah, saya ada tips nih untuk mengelola stok dengan baik. Jadi tipsnya yang pertama, lakukan pengecekan sebelum barang disimpan. Jadi begitu barang datang dari bagian produksi, walaupun sudah lolos QC, tetap harus kita cek lagi. Ya, dihitung jumlahnya, warnanya sesuai atau tidak. Seperti itu. Selanjutnya, memberikan kode di setiap barang. Bisa berupa kode angka atau nama produk. Yang ketiga, pisahkan barang laku dan barang kurang laku. Biasanya, barang laku disimpan di depan karena akan sering diambil dibanding barang yang kurang laku. Terus membuat daftar. Daftarnya berisi tentang jumlah dan stok barang. Melakukan pengecekannya secara berkala. Dan terakhir, menggunakan aplikasi. Sekarang zaman digital, jadi untuk mengelola stok dengan baik, kita juga harus menggunakan aplikasi yang ada di digital agar lebih mudah untuk mengelola stoknya. Nah, itu tips mengelola stok dengan baik. Semoga teman-teman semua bisa mengelola stok dengan baik ya. Nah, selanjutnya ada alur produksi pada usaha fashion. Makna sederhananya, alur produksi itu adalah tahapan proses demi proses dalam pengolahan bahan mentah menjadi produk siap pakai. Tentunya banyak banget proses yang ada di produksi usaha fashion. Pada umumnya seperti pembuatan desain, pemotongan bahan, penjahitan, perakitan, quality control, finishing, dan packing. Nah, biasanya seperti itu kan yang ada pada usaha fashion. Kemudian, manfaat membuat alur produksi. Mungkin teman bertanya-tanya nih, bapak-bapak dan ibu bertanya-tanya, apa sih manfaat membuat alur produksi? Nah, jadi yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian. Nah, jadi kebanyakan pekerja terkadang inisiatif sendiri, pengen menggunakan cara mereka sendiri, tapi kan tidak bisa, kita punya standar. Nah, standarnya bisa ditunjukkan melalui alur produksi ini. Yang kedua, alur produksi ini bermanfaat untuk efisiensi waktu, meningkatkan kapasitas produksi, membuat biaya produksi menurun, kemudian meminimalisir kesalahan produksi. Yang terakhir, membuat pekerja lebih semangat. Karena alurnya sudah jelas, tentunya mereka lebih semangat untuk mengerjakan produksi. Nah, selanjutnya, quality control atau biasanya disebut QC. QC itu atau bahasa Indonesianya pengendalian mutu. Jadi apa itu QC atau apa itu pengendalian mutu? Jadi itu adalah segala kegiatan untuk memastikan bahwa produk yang kita rancang atau yang kita bikin atau yang kita buat di produksi kita dapat memenuhi standar kualitas yang kita inginkan.
Jadi kita pengen standarnya A. Nah, bagaimana quality control ini menjaga produksian hasilnya sesuai dengan A, gitu deh. Nah, quality control ini manfaatnya banyak banget ya. Quality control atau QC itu untuk menghasilkan produk yang berkualitas fungsinya. Jadi kita bisa mengontrol agar produk yang kita hasilkan semuanya berkualitas. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya, untuk mengurangi pekerjaan yang berulang yang merugikan perusahaan dalam segi waktu dan finansial. Jadi biar nggak rugi waktu, biar nggak rugi uang juga ya. Nah, jadi itu fungsi QC. Fungsi QC-nya masih ada nih, yaitu untuk memotivasi tim bekerja lebih baik dengan kualitas yang lebih tinggi. Ya masa kita mau bikin barang jelek sih. Selanjutnya QC untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi biar pelanggan percaya bahwa produk kita memang berkualitas. Selanjutnya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, jadi itu manfaat dari kita melakukan QC pada usaha produksi kita. Terus bagaimana melakukan QC? Atau bagaimana melakukan quality control? Yang pertama, kita harus menyiapkan pekerja atau petugas yang melakukan QC, terus alatnya, dan kemudian tempatnya. Jadi kita kasih space untuk mereka melakukan QC-nya. Kita siapin juga nih siapa yang mengeceknya. Kalau memang masih sendiri, ya berarti bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngecek sendiri untuk QC-nya. Kemudian membuat dan memahami alur produksi, terus melakukan pemeriksaan di setiap produksi yang ada. Jadi contohnya nih, pada di sepatu warna. Begitu pola biasanya di QC dulu, biasanya di QC oleh tukang polanya sendiri, dicek. Habis itu pindah ke tukang jahit, habis itu ada QC lagi. Jadi jahitannya udah sesuai atau belum. Habis itu sudah jahit kan, udah jadi tuh jahitannya, biasanya masuk ke perakitan. Setelah masuk ke perakitan di QC lagi. Jadi pokoknya di setiap ending dari proses selalu ada proses QC. Tujuannya apa? Biar jangan sampai udah panjang, udah di akhir baru ketahuan ternyata jahitannya sobek, gitu deh. Jadi jangan sampai seperti itu, karena itu akan merugikan banget, akan buang-buang bahan, akan buang-buang waktu, akan lebih banyak kerugian yang kita dapatkan. Nah, ini contoh QC pada bagian jahit. Yang pertama, misalnya seperti ini, bisa di bapak-bapak dan ibu-ibu baca sendiri. Melakukan pemeriksaan terhadap desain yang digunakan. Kedua, melakukan pemeriksaan terhadap material penunjang yang digunakan. Misalnya labelnya udah benar belum, benangnya udah sesuai belum, zippernya letaknya udah benar belum. Nah, jadi itu contoh pada QC jahit. 3, melakukan pemeriksaan terhadap jahitan dan tempelan lem. Jadi jahitannya udah pas atau belum, udah lurus belum jahitannya, jangan sampai ada jahitan yang miring sana miring sini. Keempat, melakukan pengecekan pada jumlah jahitan. Nah, jahitannya udah pas belum? Kan kita pengennya ngejahit 20. Apakah pekerja kita atau operator mesin jahitnya sudah ngejahit sesuai jumlah yang kita minta, yaitu 20. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, jadi sementara itu aja materinya. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa melakukan manajemen produksi pada usaha fashionnya masing-masing dengan baik ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.